Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Kepala SD Negeri Tandi 1 Kota Semarang, yang kami muliakan Bapak Ibu wali murid. Alhamdulillah pada hari ini kita berjumpa lagi dalam acara cerita menjelang berbuka. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua, khususnya bagi siswa-siswi SD Candi 01. Baik, pada hari ini Pak Izu akan membawakan satu tema, yaitu tentang asal-usul dari puasa. Asal-usul puasa. Ini sedikit sekilas tentang kenapa puasa bisa terjadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyam. Kutiba itu berasal dari kata kataba. Kutiba itu artinya diwajibkan, alaikum untuk kamu semua. Apa? As-syiyam. As-syiyam itu artinya puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti yang sudah diwajibkan pada umat-umat terdahulu sebelum kamu. Ini mengisyaratkan bahwa sebelum umat Nabi Muhammad itu sudah ada yang namanya puasa. Lantas bagaimana puasa itu bisa terjadi? Nah, ini ada ceritanya Bapak Ibu, anak-anakku sekalian. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin yang ditulis oleh Abu Lais As-Samarqandi, beliau menceritakan bahwa ini juga diceritakan dalam kitab Duratun Nasihin, ya. Pada saat itu Allah menciptakan unsur yang ada nantinya dalam diri manusia, yaitu akal dan nafsu. Pada saat Allah Subhanahu wa taala menciptakan akal, ya, setelah akal terbentuk, Allah berfirman, bertanya kepada akal, wahai akal, menghadaplah engkau kepadaku. Akal itu pun menghadap kepada Allah. Kemudian akal disuruh memalingkan dirinya. Wahai akal, berbaiklah. Lantas akal pun menuruti apa yang diperintah oleh Allah. Kemudian akal pun ditanya, siapakah engkau? Akal menjawab, aku adalah hambamu dan kau adalah Tuhanku, ya Allah. Setelah menciptakan akal, Allah Subhanahu wa taala menciptakan yang namanya nafsu. Nah, nafsu inilah yang sifatnya agak tengil, bandel, ya, agak bandel, sehingga pada saat penciptaannya pun demikian. Begini, pada saat Allah menciptakan nafsu, Allah memanggil nafsu tersebut, wahai nafsu, berjalanlah engkau di hadapanku, majulah ke hadapanku. Lalu nafsu berpaling, diam. Dan pada saat nafsu dipanggil, wahai nafsu, berbaliklah engkau. Dan nafsu pun diam, tidak merespon sama sekali. Akhirnya apa? Karena nafsu ini bandel, ya, bandel sekali, Allah pun sempat bertanya demikian, wahai nafsu, siapakah engkau? Nafsu berkata, aku dan engkau adalah engkau. Jadi nafsu ini tidak mengakui bahwa Allah itu adalah Tuhannya. Allah marah, lalu Allah memasukkan nafsu ke dalam neraka jahanam selama kurang lebih 100 tahun. Setelah disiksa dalam neraka 100 tahun, nafsu itu Allah angkat kembali, lalu ditanya, sekarang sudah sadarkah engkau? Sudah sadarkah engkau siapakah aku? Kata nafsu menjawab, aku, engkau adalah engkau. Masih sombong ini nafsu ini. Maka dalam diri manusia itu kalau kita mengedepankan hawa nafsu, itu luar biasa.
sifat sombong kita, iri dengki, keinginan-keinginan untuk berbuat yang berbau maksiat, ini cenderung ke nafsu ini. Akal pikirannya kalah oleh nafsu. Memang nafsu itu tercipta begini. Tetapi apa? Nafsu pun sebetulnya bisa dikendalikan karena Allah menciptakan yang namanya nafsul mutmainnah. Ini tergantung dari manajemen diri kita sendiri. Dari bagaimana kita memanage diri kita untuk apa? Agar bisa nafsu yang bandel ini menjadi nafsul mutmainnah, nafsu yang baik. Nafsu yang selalu mengikuti arahan-arahan perintah Allah. Kembali ke cerita tadi, nafsu ini setelah disiksa 100 tahun dalam neraka jahim pun masih tetap tidak mengakui adanya Allah. Akhirnya apa? Allah masukkan nafsu tersebut ke dalam neraka yang bernama neraka Ju, yaitu neraka haus dan lapar. Selama 100 tahun nafsu tersebut Allah siksa dalam neraka tersebut, sehingga pada saat 100 tahun itu sudah berlalu, diangkatlah itu nafsu. Kemudian Allah tanya, wahai nafsu, siapakah engkau sekarang? Sudah sadarkah engkau siapa aku? Akhirnya apa? Nafsu menjawab, engkau adalah Tuhanku ya Allah, dan aku adalah hambamu. Dari sinilah kita tahu bahwa untuk menaklukkan hawa nafsu, perlulah diri kita untuk lapar, haus. Nah, untuk itulah sekarang sebetulnya Allah memberikan kita kewajiban untuk berpuasa, itu untuk diri kita sendiri. Agar apa? Agar diri kita dapat melatih menahan yang namanya hawa nafsu untuk berbuat maksiat. Ya, makanya banyak kelebihan puasa. Salah satunya apabila kita tidak bisa menahan hawa nafsu untuk melakukan perbuatan maksiat, kita disarankan untuk melakukan yang namanya puasa. Dengan puasa, insya Allah perbuatan maksiat pun akan terhindari. Nah, makanya Allah mewajibkan yang namanya puasa dalam Al-Quran surat Al-Baqarah itu menjadi satu hal yang harus dilakukan oleh umat muslim yang sudah berakal, yang sudah balik. Ya, inilah kenapa puasa kok tiba-tiba ada dalam rukun Islam. Salah satu yang menjadi asal-usul cerita tadi adalah asal-usul dari penciptaan puasa atau terbentuknya perintah puasa dari cerita yang Bapak sampaikan tadi tentang penciptaan hawa nafsu. Anak-anakku sekalian, oleh karenanya puasa ini bisa jadi bagi sebagian orang ya, adalah satu hal yang tidak disenangi. Ya. Tidak disenangi. Banyak orang yang berkata marhaban ya Ramadan, tetapi hanya di mulut saja. Pada kenyataannya mereka tidak menjalankan ibadah-ibadah Ramadan, baik yang wajib maupun sunnahnya. Kenapa puasa kok Allah wajibkan? Karena memang hal-hal yang baik yang tidak disukai oleh manusia biasanya Allah wajibkan. Ya, biasanya Allah wajibkan. Seperti halnya sholat itu. Sholat itu banyak orang yang tidak suka. Ya, banyak yang tidak suka, banyak yang lalai melakukannya, menunaikannya. Makanya Allah wajibkan. Ya. Tujuannya apa? Semua perintah-perintah itu, ya, perintah-perintah tentang sholat, puasa, zakat, sebetulnya bukan untuk Allah. Ya, bukan untuk Allah, itu untuk diri kita sendiri. Andaikan manusia di alam dunia ini tidak melaksanakan yang namanya puasa, sholat, tidak melakukan bayar zakat, Allah tidak rugi. Yang rugi siapa? Yang rugi adalah manusia itu sendiri. Demikian cerita tentang puasa, asal-usul puasa, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, usikum wa nafsi bittaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.